burung pun menyanyi. Shalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi. Shalalalalala. Shalom teman-teman. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sukacita, sukacita. Hore. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami walaupun secara online. Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Nah teman-teman, udah siap belum untuk memuji Tuhan? Siap dong. Nah yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita akan pujikan Ku mau taat, ku mau setia. Jangan lupa pakai gerakan ya teman-teman. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, oh Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesus. Bagiku Engkau yang terutama, Kau yang terutama, Kau yang terutama, yang utama bagiku, Kau yang terutama. Dalam hari-hariku, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Ku mau taat, ku mau setia. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama, Kau yang terutama, Kau yang terutama, yang utama bagiku, Kau yang terutama. Dalam hari-hariku, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama, Kau yang terutama, Kau yang terutama, yang utama bagiku, Kau yang terutama. Dalam hari-hariku, menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama, bagiku Engkau yang terutama, bagiku Engkau, bagiku Engkau yang terutama. Shalom. Apa kabar? Pasti semua baik-baik aja, karena Tuhan Yesus sudah menyertai kita semua. Nah teman-teman, hari ini kembali lagi sama Karista dan kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan lagi. Sebelumnya Karista mau tanya dulu nih, teman-teman pernah nggak merasa bahagia? Mungkin bahagia itu ketika kita dapat kue kesukaan kita. Atau mungkin bahagia itu ketika kita dapat HP baru.
Atau mungkin bahagia itu ketika kita dapat mainan baru. Nah, dan banyak lagi yang ternyata teman-teman pasti semuanya pernah merasakan kan? Nah, di Alkitab juga ada nih satu cerita yang judulnya Ucapan Bahagia. Dan ini diceritakan oleh Yesus. Nah, kita mau simak dulu ya. Peraturan yang harus ditaati oleh setiap orang. Nah, peraturan-peraturan itu disebut khotbah di bukit atau ucapan bahagia. Ucapan bahagia terdiri dari dua bagian. Bagian pertama menceritakan siapa yang berbahagia. Bagian kedua menceritakan mengapa bisa berbahagia. Yuk, kita buka Alkitab di Matius 5 ayat 3 sampai 12. Nah, ucapan bahagia pertama berbunyi, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Maksudnya adalah setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Mereka akan berbahagia apabila tahu kalau mereka membutuhkan pertolongan Tuhan dan percaya pada Tuhan. Bila kita percaya, maka Tuhan akan menjadikan kita bagian dari kerajaannya. Nah, di ayat berikutnya, ucapan bahagia kedua berbunyi, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Nah, ini ada gambar nih. Maksudnya adalah orang yang susah atau sedih, seperti di gambar itu, akan dihibur. Yesus telah berjanji untuk menjadi sahabat yang menghibur kita. Nah, ucapan bahagia yang ketiga berbunyi, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Lemah lembut berarti rendah hati dan sabar. Yesus berkata, kita akan berbahagia bila tidak sombong, tidak memaksakan kehendak dan keinginan kita sendiri. Nah, kita lanjut ya. Di ayat berikutnya, ucapan bahagia keempat berbunyi, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Ayat ini berarti jika kita sangat ingin melakukan kebaikan atau hidup benar, Tuhan akan selalu menolong dan memberi kekuatan kepada kita. Jadi kita harus berdoa dan juga menyembah Tuhan saat kita sedih, saat kita susah, karena Tuhan akan menolong dan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, ucapan bahagia kelima berbunyi, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Nih ada gambar, satunya tentang ramah dan satunya memaafkan. Murah hati artinya juga ramah dan pemaaf, meskipun ada yang sudah berbuat salah dan jahat kepada kita, tapi kita tetap baik, mengasihi dan memaafkan mereka. Kita mau mengampuni mereka. Karena itu, Tuhan akan selalu memberkati dan menyertai kita. Nah, ucapan bahagia setelah itu adalah ucapan bahagia yang keenam. Berbunyi, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Nih, suci berarti bersih. Berhati suci artinya berusaha untuk melakukan apa yang benar dengan pertolongan Tuhan, bersama Tuhan. Kita lanjut ya. Ucapan bahagia yang ketujuh. Nanti kalau udah ada yang ketinggalan, boleh minta tolong orang tuanya ya. Ucapan bahagia yang ketujuh berbunyi, "Berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nih, maksudnya adalah kalau ada teman kita yang bertengkar, yang berantem, yang marah-marahan, kita harus mendamaikan mereka. Kita harus tetap tenang dan juga mengajak mereka untuk berbaikan. Karena kita adalah anak-anak Allah. Nih, ucapan bahagia yang ke-8 dan ke-9 itu hampir sama. Berbunyi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dan berikutnya, berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nih, menganiaya artinya sesuatu yang mencelakakan orang lain, membenci orang lain, atau mengatakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek ke orang lain. Mungkin adik-adik di sini pernah merasakan itu, dibenci orang, diejek karena menjadi pengikut Yesus atau karena berbuat hal yang benar. Gak boleh khawatir, gak boleh sedih, karena Yesus berkata bahwa kita justru akan menerima bahagia dan sukacita karena upah kita akan selalu besar di surga. Nah, itu tadi adalah cerita Alkitab pada pagi hari ini. Nah teman-teman, tadi kita sudah lihat ya 9 peraturan yang membuat kita bisa berbahagia. Nah, tapi kita nggak bisa melakukan itu sendirian. Kita perlu Tuhan Yesus untuk menolong kita melakukan semua peraturan itu. Tuhan Yesus akan menolong kita untuk melakukan hal-hal yang benar dan baik yang membuat kita akan berbahagia. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalannya ada di Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jangan lupa dihafalkan ya, dan percayalah bahwa Tuhan akan menepati janji-janjinya. Dan kita, orang-orang yang percaya dan melakukan hal yang benar, akan memiliki upah yang besar di surga nanti. Nah, sekarang kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat baik. Kami sudah mendengarkan Tuhan tentang ucapan bahagia dan kami mau belajar untuk melakukan hal-hal yang benar agar kami juga boleh berbahagia di dalam Engkau. Berkatilah kami dan tolonglah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah, sampai ketemu minggu depan ya. Aku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, aku datang kepadamu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur
atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara. Biar ku mengenal-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Biar ku mengenal-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ajarku mengerti. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ajarku mengerti. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan hari ini. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan bersama-sama, dan kami juga mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu, baik dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka, bahkan juga orang tua mereka. Tuhan kiranya memberkati dan menjaga senantiasa. Kami mengucap syukur ya Bapa, dan menyerahkan segala masa depan anak-anak-Mu dalam tangan kuasa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.